Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febianto Lesmana, mahasiswa dari Universitas Terbuka. Uh, saya berasal dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 04995649. Dalam video ini saya akan menjelaskan tugas satu saya pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yang mana di tugas ini saya diberikan pertanyaan mengenai uh, cara membuat aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code, yang mana ini sudah saya tulis codingnya. Di sini saya memakai kelas menu item dan kelas order item sebagai klasifikasinya. Ini juga saya berikan catatan sebagai fungsinya apa. Ini saya mencoba untuk membuat aplikasi sederhana, yang mana di sini saya menggunakan beberapa menu sesuai di bentuk pertanyaannya, antara lain saya menggunakan 6 daftar menu, yang mana terdiri dari 3 makanan, 3 minuman, yang mana nantinya untuk pemesanannya customer dapat memilih langsung dengan menentukan jumlah makanannya. Begitu juga dengan struk yang dihasilkan akan sesuai dengan pesanan yang dipesan. Di sini sudah saya tuliskan untuk codingnya. Itu saya buat sekitar 229 baris, yang mana di situ sudah saya berikan label dari jumlah menunya, jumlah menu, selamat datang, serta untuk pemesanan item pemesan itu akan ditampilkan juga. Lalu kemudian di rincian terakhir itu customer akan mendapatkan struk pembayaran, yang mana struk pembayaran ini sesuai dengan pesanan customer di awal. Di sini saya akan mencoba menjalankan aplikasi Java-nya menggunakan code. Saya run aplikasinya. Di aplikasi terminal itu sudah tampil. Di situ saya membuat selamat datang di restoran siang petang, yang mana di aplikasi tersebut terdapat 6 menu yang terdiri dari 3 makanan dan 3 minuman. Sesuai daftar menu tadi, di situ ada sebenarnya 3 makanan, itu nasi padang, ayam bakar, dan gado-gado. Sesuai harganya, es teh manis, jus alpukat, dan es susu soda, sesuai dengan harga. Di situ ada catatan, yang mana maksimal customer itu ketentuan soal dia hanya maksimal melakukan pesanan sebanyak 4 pesanan. Ini ada contoh sesuai soal bahwa pemesanan harus diberikan nama menu serta total menu yang akan diambil. Ini saya coba masukkan pesanan pertama. Pesanan pertama misalnya saya masukkan ayam bakar, jumlah yang dipesan itu banyak 4 porsi. Lalu saya tekan enter. Lalu di situ ada pesanan kedua untuk minuman. Saya masukkan misalnya es susu soda. Es susu soda itu kita pesan juga banyak 4. Nah, apabila masih tetap akan ditambahkan, menu akan bisa ditambahkan 2 kali lagi. Tapi apabila pesanan itu hanya untuk pesanannya hanya 2, maka itu setelah kita enter di pesanan ketiga itu kita ketikkan tulisan selesai, maka di situ akan ditampilkan struk pembayarannya yang terdiri dari ayam bakar ada 4 pesanan, es susu soda, yang mana di situ struknya sudah tertera, yang mana di situ untuk pembayarannya itu sesuai ketentuan soal, yang mana tadi di ketentuan pembayarannya akan dikenakan pajak biaya untuk total keseluruhan.
dan akan dikenakan biaya layanan sebesar 20 dan akan ada diskon 10% jika pemesanan melebihi dari 100 atau penawaran beli gratis satu terdapat pada makanan apabila minuman apabila pembelian minuman melebihi dari harga 50.000. Nah, di sini seperti kita lihat untuk struk pembayarannya ayam bakar itu dia dalam pemesanannya pesan 4 kali 30.000 dan 120.000 dan es susu sodanya itu 4 juga dengan harga 5.000 dan total biayanya itu 100. Jadi subtotalnya itu di 220.000 sesuai ketentuan. Yang mana di situ ada diskon karena setiap menu itu sudah melebihi batas minimal pembelian, maka akan diskon 10%, 22.000 dan ada penawaran beli satu gratis satu karena di sini pembelian minumannya di situ melebihi dari total 100, karena itu akan dikasih pengurangan diskon sebesar 20.000. Jadi total pembayaran setelah diskon ada 100 dari itu plus ditambah seperti awal pajak dari 10% dari total harga setelah diskon, lalu ada biaya layanan itu 20. Jadi total akhir yang harus dibayarkan customer itu adalah sebanyak 200.300. Di sini bentuk aplikasi sederhananya yang mana terdiri dari daftar menu, pemesanan yang dilakukan oleh customer hingga stok pembayaran yang diterima oleh customer melalui aplikasi tersebut. Nah, di sini juga apabila kita akan mau merubahnya atau menambah pada aplikasi coding itu kita bisa menambahkan menu di pada baris 54 sampai 60. Nah, di situ kita akan menambahkan makanan kembali. Misalnya ini saya akan menambahkan makanan misalnya ini saya menambahkan makanan goreng. Goreng ini kita tentukan harganya 15.000 dan jangan lupa kategorinya diubah ke dalam bentuk makanan. Setelah itu jangan lupa pada indeks menu di sini ada 6 item. Bukan berarti totalnya 6 berarti di sini. Karena memang menu dari 6 itu harus kita hitung. Kita robah tuh. Karena memang kategori itemnya terdapat. Nah, ini untuk pemesanan pertama tadi. Ini kita jalankan kembali kode yang setelah kita ubah dan kita tambah menu. Ini kita pilih random apa karena aplikasi yang berbasis. Nah, di sini ada penambahan daftar menu salah satu goreng. Nah, jadi kita coba untuk menambahkan menu sesuai barisnya 4. Misal di sini kita memesan lagi kembali, misal nasi padang, kuah, kemudian pesanan kedua itu gado-gado, banyak satu. Lalu ketiga kita pesan baru tadi goreng kita pesan banyak satu juga. Lalu di pesanan terakhir itu bisa kita cocokkan saja dari pesanan pertama. Misalnya itu nasi padang kuah terlebih satu, mie goreng satu, berarti kita bisa pesan banyak 4. Contoh di sini misalnya kita pesan es teh manis banyak 14. Nah, saat kita enterkan, sistem akan otomatis langsung menghitung jumlah bayaran. Karena yang mana di sini kita sudah lihat pemesanan makanan itu maksimal itu 4 item. Yang mana 4 item ini yang harus dipakai secara maksimal. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pembayaran langsung menghitung total dari makanan ke 4 item tersebut. Yang mana di sini terdapat diskon juga dan terdapat juga pembelian satu gratis. Karena apa seperti itu? Karena jumlah pembelian itu melebihi total, jadi kita mendapatkan diskon.
Nah, di situ juga ada pajaknya 10% sama biaya layanan tetap 20%. Jadi kita dapatkan 115. Nah, itulah aplikasi yang telah saya buat mengenai aplikasi restoran yang mana bisa melakukan penginputan. Mungkin itu saja Bapak tutor yang bisa saya sampaikan lewat video ini. Mungkin nanti harapannya ke depan mungkin saya juga mohon maaf sebelumnya apabila dalam pembuatan video ini kumpulan tugasnya agak terlambat ada suatu hal pekerjaan yang tidak bisa dilakukan di kantor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam tugas kali ini, dalam tugas aku pemrograman berbasis laptop. Mungkin di tugas berikutnya saya akan mencoba tugas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada Bapak tutor. Saya akhiri langsung tutorial berbasis warahmatullahi